Tahukah Anda bahwa sistem perpajakan di Indonesia sudah mengalami transformasi yang luar biasa dari masa ke masa, dari era kolonial hingga zaman modern? Halo semua, saya Erik Samuel Huta Barat dari Politeknik Negeri Medan, dan di video kali ini kita akan menjelajahi sejarah, inovasi, dan dorongan sistem perpajakan terbaru di Indonesia. Sebelum kita bahas sistem terbaru, mari kita lihat dulu bagaimana perpajakan bisa berkembang di Indonesia. Di bawah kultur steltel atau tanam paksa, Belanda memaksa rakyat menanam komoditas ekspor seperti kopi dan tebu. Hasilnya dirampas sebagai pajak, sementara rakyat menderita kelaparan. Sistem ini adalah cikal bakal wajib pajak, tetap dengan motif penindasan. Setelah Indonesia merdeka, pajak mulai diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang menyatakan bahwa pajak harus diatur dengan undang-undang. Namun, sistemnya masih sederhana dan sebagian besar mengadopsi aturan dari zaman kolonial. Tahun 1983 menjadi titik penting dalam sejarah pajak di Indonesia. Pemerintah memperkenalkan sistem self-assessment, di mana wajib pajak menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Selain itu, diperkenalkan juga pajak modern seperti pajak penghasilan atau PPH dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Dengan sistem ini, Indonesia mulai beralih ke perpajakan yang lebih modern. Pajak terus berkembang mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Dimulai dengan adanya e-filing dan e-billing. DJP meluncurkan e-filing dan e-billing, mengubah wajah pelaporan pajak dari antre panjang di kantor menjadi klik dari rumah. Namun, tantangan seperti gagap teknologi masih menghantui pelaku UMKM. Tax Amnesty 2016 Momentum Kebangkitan. Program pengampunan pajak ini sukses membawa pulang 147 triliun rupiah aset dan menambah 70.000 wajib pajak baru. Tax Amnesty membuktikan reformasi sistem pajak butuh kombinasi kebijakan dan kepercayaan publik. Aplikasi mobile DJP. DJP semakin mobile. Aplikasi seperti Pajakku memungkinkan bayar pajak kendaraan atau cek SPT lewat smartphone. Literasi digital masyarakat pun mulai terangkat. Sekarang kita masuk ke sistem terbaru yang sedang dibangun oleh pemerintah, Cortex. Cortex adalah sistem teknologi informasi yang mengintegrasikan seluruh layanan perpajakan dalam satu platform digital. Tujuannya adalah membuat administrasi perpajakan lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh semua wajib pajak. 1. Teknologi di balik Cortex. AI dan Big Data. Kecerdasan buatan menganalisis pola penghindaran pajak dari risiko ketidakpatuhan. Selanjutnya, blockchain. Transaksi tercatat secara permanen dan transparan, minim manipulasi. Cloud computing. Akses 24/7 dari mana saja, bahkan untuk wajib pajak di pedalaman. Kolaborasi dengan platform digital. Cortex terintegrasi dengan Gojek, Tokopedia, dan bank digital. Setiap transaksi online otomatis tercatat, mempermudah pelaporan bagi pelaku bisnis. Tantangan implementasi Cortex. Infrastruktur internet yang masih terbatas, masih ada 12.000 desa di Indonesia yang jaringan internetnya lemah. Mindset wajib pajak yang menganut budaya nanti saja atau takut diperiksa menghambat adopsi teknologi. Roadmap DJP 2025. Adanya pelatihan Cortex door-to-door bersama komunitas lokal. Regulasi kripto dan NFT. Penyempurnaan aturan pajak aset digital yang adil. Gen Z dan milenial adalah ujung tombak transformasi pajak. Dengan melek teknologi dan kreativitas, kita bisa jadi agen perubahan untuk sistem pajak yang lebih inklusif. Dari tanam paksa hingga Cortex, pajak adalah bukti nyata partisipasi kita dalam membangun Indonesia. Setiap keringat yang kita bayarkan menjadi jalan menuju negara yang mandiri dan sejahtera. Ayo jadi pahlawan pajak dengan taat dan bangga.
Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Cortex menjadi solusi terbaik untuk sistem perpajakan di Indonesia? Tulis pendapat kalian ya.